Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Person Pesonarenta, Koordinator Pelaksana dari P3KKN. Hari ini kita akan melakukan pembekalan kuliah kerja nyata periode 108 melalui video. Jadi video ini berisi tentang kegiatan KKN periode 108. Sebelumnya, perkenalkan sedikit tentang P3KKN. P3KKN itu singkatan dari Pusat Pelaksana Pengembangan Kuliah Kerja Nyata di bawah Pusat Layanan yang berada di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ataupun LPPM Unip yang dikepalai oleh Pak Lindung Zalbuin dan koordinator pelaksananya saya, Person Pesonarenta, koordinator pengembangannya Ibu Vika Fitranita dibantu oleh dua staf administrasi Pak Jeffrey Susanto dan staf keuangan Pak Riki Susanto. Latar belakang KKN tematik ini, program-program KKN disusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa program unggulan yang berorientasi kepada kegiatan yang berbasis kepada potensi desa ataupun kelurahan dalam mendukung program pemerintah. Sasaran utama yang akan dicapai melalui kegiatan tersebut adalah melakukan program-program yang berorientasi kepada pemetaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan pengembangan program sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa selalu berupaya melibatkan secara optimal peran masyarakat, tokoh masyarakat, desa, kelurahan pada setiap kegiatan KKN tematik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembinaan. Skema KKN juga ada skema pengajuan mahasiswa. Ini skema KKN yang diajukan oleh mahasiswa untuk lokasinya. Skema pengajuan disebarkan di 3 kabupaten yaitu di Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Khusus Bengkulu Selatan hanya diisi oleh mahasiswa skema KKN pengajuan. Kaur dan Seluma itu ada skema pengajuan dan juga untuk KKN tematik. Perlu diperhatikan untuk sekre, satu mahasiswa dan mahasiswi harus terpisah. Jika tidak ataupun susah untuk mendapatkan sekre tersebut, maka sekrenya harus bersamaan dengan induk semang. Jika tidak bisa juga, maka diwajibkan untuk tidak berjarak dengan warga sekitarnya, sehingga dapat mendukung keamanan dan kenyamanan untuk mahasiswa dalam melakukan kegiatan KKN. Dasar KKN ini ada 5. Yang pertama, keterpaduan aspek tridharma, perguruan tinggi, pendekatan interdisipliner dan komprehensif, lintas sektoral, pragmatik, dan partisipatif. Untuk persebaran mahasiswa KKN itu tersebar di 3 kabupaten. Yang pertama di Seluma, yang kedua di Kabupaten Bengkulu Selatan ataupun Mana, dan ketiga di Kaur. Untuk Kabupaten Seluma kita ada 103 desa, 957 mahasiswa, di mana ada 21 desa, 209 mahasiswa, di Kaur ada 93 desa, 853 mahasiswa. Dan juga ada KKN di Enggano tersebar di 6 desa, 24 mahasiswa. Sebaran DPL-nya Seluma 22 orang, DPL di Bengkulu Selatan ada 5 orang, di Kaur itu ada 19 orang dosen, dan Enggano itu 1 orang dosen untuk DPL di sana. Selain KKN tematik, ada juga KKN kolaborasi di UNP Sumatera Barat, ada 5 mahasiswa kita kirim ke sana, isi juga di Sumatera Barat 5 mahasiswa, Unila Lampung 6 mahasiswa, dan juga KKN internasional di Unsil Jawa Barat itu ada 3 mahasiswa. Secara umum, kegiatan KKN rangkaiannya seperti ini. Pembekalan pertama, diskusi program dengan DPL sebelum berangkat ke lapangan. Selanjutnya pemberangkatan, penyerahan di lokasi, monitoring, pelaksanaan, penjemputan, dan pelaporan luaran KKN. Untuk timeline-nya, pembekalan itu di tanggal 25 Mei sampai 5 Juni 2026. Koordinasi itu 5 Juni sampai 17 Juni 2026, dan penerjunan mahasiswa ke lapangan itu 17 Juni 2026. Pada saat pelaksanaan, tanggal 17 Juni sampai 31 Juli 2026, mahasiswa diharapkan langsung melakukan lokakarya. Di minggu-minggu pertama, kegiatan mahasiswa sudah mencapai lapangan. Sudah sampai lapangan, harus ada lokakarya langsung dengan desa sehingga dapat memfinalkan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan monitoring diatur dan oleh DPL dan P3KKN. Luarannya nanti dikumpulkan di tanggal 1 sampai 10 Agustus 2026. Lokasi sesuai pembagian,
di Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Ini semua udah di-share kepada teman-teman melalui WhatsApp ke Korcam, dan teman-teman semua udah tahu di mana lokasi KKN-nya, udah tahu di mana siapa DPL-nya. Nanti bisa langsung berkoordinasi dengan DPL-nya. Mahasiswa juga harus melakukan koordinasi ke Kades, Kadun, RT RW setempat untuk melakukan KKN. Memastikan lokasi sekretariat KKN dengan memasang spanduk sekretariat sebagai pusat informasi. Selanjutnya harus membentuk struktur organisasi juga untuk pembentukan Kordes, Korcam, dan Sekretaris Bendahara untuk di lokasi KKN. Dan juga untuk di tiap-tiap desa, struktur organisasi juga harus ditempel di sekretariatnya. Koordinasi yang baik adalah kunci KKN yang sukses dan berdampak. Ada beberapa peraturan untuk sekretariat KKN, sebelumnya sudah disinggung ini. Yang pertama, sekretariat beserta KKN pria dan wanita terpisah. Kalau tidak bisa terpisah harus dengan induk semang tinggalnya. Kalau tidak juga bisa, susah didapatkan tempat tersebut, harus berdampingan dengan masyarakat sekitar. Ini diingatkan berkali-kali untuk mendukung keamanan dan kenyamanan teman-teman ketika di lapangan. Dan sekretariat ini harus disetujui oleh DPL. Kegiatan KKN harus dihubungkan dengan SDGs. Jadi ada 6 SDGs di sini, SDGs 1, SDGs 4, 5, 14, 15, dan 17. Semua kegiatan KKN harus berhubungan dengan SDGs. Tidak harus ke 6 SDGs ini, tapi berhubungan dengan salah satu SDGs. Misalnya kegiatan 1 berhubungan, ada program kerja 1 berhubungan dengan SDGs nomor 4. Tidak berhubungan dengan yang lain, 17, 15, 14, ya tidak masalah, tapi paling tidak ada satu hubungan dengan SDGs ini. Tiap-tiap program, tidak cuma satu program. Jadi program kerja KKN tematik ini merupakan program kerja individu. Tidak ada program kerja individu. Semua program kerja kelompok. Jadi berapa total kegiatan yang harus dilakukan atau program yang harus dibuat? Misalnya, di desa ada 10 anggota. Jadi 10 anggota itu, tiap individu harus menjadi PJ ataupun penanggung jawab satu kegiatan. Jadi tiap individu memiliki minimal satu kegiatan sebagai PJ. Jadi kalau ada 10 mahasiswa, berarti di situ ada 10 kegiatan, itu minimal. Tapi boleh lebih, ya boleh. Misalnya kalian mau membuat kegiatan lebih besar, kegiatan di kecamatan, koordinasi dengan kecamatan yang lain, misalnya membuat expo, ya boleh. Di luar kegiatan yang tadi, yang utama tadi, setiap PJ satu kegiatan di kelompok. Menyusun program kerja sistematis, terintegrasi, dan teamwork dirancang mahasiswa dan disetujui oleh DPL. Semua panduan untuk KKN dapat di-download di website sikkn.unip.ac.id. Untuk tema, ini sangat penting. Di Seluma, temanya adalah inovasi daerah, khusus Seluma inovasi daerah. Jadi contohnya banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung inovasi daerah, misalnya digitalisasi, administrasi, kegiatan administrasi di desa dibuat digital semuanya, contohnya. Selanjutnya, pembuatan pupuk, misalnya dari sampah menjadi pupuk yang inovatif, seperti itu, yang belum ada dilakukan sebelumnya. Jadi, kegiatan itu bisa jadi penemuan-penemuan baru, ataupun adaptasi dari kegiatan di penemuan-penemuan di tempat lain, tapi belum diaplikasikan di tempat seperti itu. Sehingga ada inovasi daerah di sana. Selanjutnya, untuk KAUR itu temanya adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah untuk di KAUR, contohnya pelatihan, pembuatan ekobrik, dan produk inovatif berbahan limbah plastik, itu salah satu contohnya. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang pengelolaan sampah bisa dilakukan. Untuk Mana, ataupun Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, itu untuk temanya berdasarkan nanti lokakarya ketika di lokasi. Dan juga jangan lupa dihubungkan dengan kegiatan SDGs tadi, salah satu dari 6 SDGs tadi. Untuk kelengkapan di KKN itu harus ada buku harian logbook, timeline kegiatan, foto-foto kegiatan. Kelengkapan di sekretariat, buku keluar masuk, kalender kerja, daftar piket, spanduk, buku tamu, buku harian, pemetaan masalah, peta lokasi, foto kegiatan, semuanya sudah ada di buku panduan formatnya. Ini harus tersedia di Sekre. Ketika ada monitoring ataupun evaluasi sudah ada itu
sudah lengkap di sana dan bisa dicek. Untuk formatnya di sikkn.unip.ac.id. Ini untuk sekretariat KKN tematik, bentuk spanduknya itu 1,5 kali 1 meter. Udah ada juga di buku panduan, kelengkapan sekretariat semuanya juga udah di buku panduan. Untuk rencana kerja kalian bisa membuat dalam bentuk proposal ataupun enggak, tapi tetap ada bentuk rencana kerjanya seperti apa. Tujuannya adalah DPL tahu kalian rencana kerjanya seperti apa. Seperti itu. Jadi rencana kerja itu dapat diperoleh dari masukan, saran, survei, diskusi, temuan, masalah di lokasi yang kalian sudah survei sebelumnya. Itu yang dibuat untuk rencana kerja disampaikan ke DPL dalam bentuk tulisan, dalam bentuk proposal ataupun tulisan yang menyampaikan informasi kepada DPL. Dan ini dibahas dengan DPL dan disetujui oleh DPL. Jadi program kerja harus disetujui oleh DPL terlebih dahulu sebelum berangkat ke lokasi. Nah, untuk sebelum berangkat lokasi, tolong teman-teman siapkan persiapan barang pribadi dan barang-barang kelompok, obat-obatan pribadi, dan juga peralatan penunjang lainnya yang kemungkinan apabila susah didapatkan di lokasi, bisa dibawa dari lokasi kita di Bengkulu. Tata tertib, mahasiswa harus mengisi logbook KKN. Logbook ini isinya kegiatan harian, menjelaskan tahapan pelaksanaan program kerja yang dilakukan pada hari itu. Untuk lokasi KKN, mahasiswa wajib tinggal di lokasi. Tidak boleh meninggalkan lokasi 5 jam dalam 1 hari. Lebih dari 5 jam dalam 1 hari tidak boleh. Jika total lebih dari 3 hari meninggalkan tanpa keterangan, dianggap batal semua kegiatan KKN. Jadi izin darurat dapat dilakukan, boleh meninggalkan lokasi jika menggunakan izin dari DPL ataupun izin darurat berupa sakit berat ataupun ada misalnya musibah seperti keluarga meninggal. Tidak ada satupun bentuk pelecehan verbal maupun non-verbal sesama anggota ataupun sesama masyarakat. Ataupun kepada masyarakat. Tolong saling menjaga ketertiban, menjaga nama baik UNIP, dan juga bijak dalam menggunakan sosial media. Kunjungan DPL kepada teman-teman di lapangan itu minimal 2 kali, pada saat pengantaran, ataupun pada saat monitoring dan evaluasi, ataupun pada saat penarikan. Di luar itu, kalian tetap bisa berkomunikasi dengan DPL melalui misalnya WhatsApp ataupun melalui pesan singkat. Bimbingan DPL 50%, DPL mengatur diskusi dalam kelompok, saling berbagi informasi dan memberikan solusi antar mahasiswa. 50%-nya lagi diskusi dapat dilakukan secara daring dan pada saat kunjungan DPL ke lokasi. Program KKN tadi udah jelaskan tidak ada program individu, semuanya program kelompok. Setiap anggota minimal menjadi PIC program kelompok yang dilakukan, minimal 1 kegiatan. Penilaian KKN 20% penilaian dari tim P3 KKN dan 80% penilaian itu dari tim DPL. Dan totalnya 100%. Demikianlah semua materi pada pembekalan ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.